Roti yang enak, manis, gurih, dan cocok banget ini untuk ngeteh ataupun untuk teman ngopi. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel Bunda Anggraini di sini. Saya berharap dimanapun teman-teman berada, selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala usahanya, dan juga dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Saat ini saya akan membagikan resep rumahan, yaitu roti pisang Banjarmasin atau roti pisang Banjar ya. Roti pisang Banjar ini lagi viral loh teman-teman di daerah Bandung. Sudah direview sama channel besar Hobi Makan. Dan saya mau buat sendiri, nggak usah ke Bandung ya teman-teman. Ikuti cara memasaknya dan step by stepnya. Dan ini bahan-bahan yang diperlukan: 250 gram tepung terigu, 5 atau sampai 6 buah pisang kepok, raja atau tanduk silahkan ya teman-teman. Mau pakai pisang apa saja boleh ya. Yang penting pisangnya sudah matang dan manis rasanya. Di sini juga ada 100 gram gula pasir, ada 2 butir telur ayam, dan 50 gram mentega ya teman-teman atau margarin sebanyak 2 sendok makan dan kita lelehkan. Saya memakai 500 ml santan dan 1/4 sendok teh garam. Di sini saya pakai 1 sendok teh vanili cair dan 1 lembar daun pandan untuk masak santannya. Bismillah, yuk mari kita mulai memasak ya teman-teman. Kita potong-potong dulu pisangnya. Bisa kita bagi 2 saja kalau pisangnya kecil, dan kalau pisangnya besar bisa dibagi 4 dan kita iris kecil-kecil seperti ini. Kemudian kita memasak santannya ya teman-teman, dengan ditambahkan daun pandan supaya nanti santannya wangi ya, dan memasaknya santannya sampai mendidih supaya nanti tidak cepat basi kuenya. Selanjutnya kita membuat adonannya. Masukkan 100 gram gula pasir ke dalam wadah ini, kemudian kita masukkan juga 2 buah butir telurnya ke dalam wadah ini juga ya. Kemudian keduanya kita aduk-aduk supaya gulanya larut ya, dan telurnya juga bisa mengembang. Tidak perlu memakai mixer ya teman-teman, cukup diaduk-aduk seperti ini saja. Jadi membuat kue roti pisang Banjar ini gak ribet ya teman-teman, cukup diaduk-aduk saja. Ini saya tambahkan 1/4 sendok teh garam supaya rasanya tidak hambar ya teman-teman, jadi ada rasanya. Ini juga saya tambahkan 1 sendok teh vanili cair supaya nanti adonannya ini wangi banget. Kuenya kalau sudah jadi pokoknya wangi dan enak rasanya. Kemudian saya masukkan tepung terigunya yang sebelumnya saya ayak dulu supaya tidak ada yang bergerindil ya di dalam adonan ini. Nanti tepungnya tuh jadinya bersih karena sudah kita ayak dulu. Setelah semua bahan tercampur, kemudian kita aduk-aduk ya ini teman-teman. Sebelum kita kasih santan, kita aduk dulu ya. Selanjutnya kita masukkan santan separuh dulu. Kemudian kita uleni ini ya adonannya. Kita uleni semuanya sampai kalis, sampai tidak ada yang menggumpal ya teman-teman.
Ini memang harus pelan-pelan ya, agak berat ini mengaduknya walaupun terigunya sedikit. Kemudian santan yang tinggal setengah kita masukkan semuanya ke dalam adonan ini dan kita aduk kembali supaya semuanya bisa tercampur merata dan tidak ada yang menggumpal. Ini sampai selesai ya teman-teman, kita mengaduknya adonan ini. Kemudian kita masukkan juga 2 sendok makan tadi atau 50 gram margarin yang sudah dilelehkan ke dalam adonan ini. Terakhir baru kita masukkan pisang yang sudah dipotong-potong kecil ini ya teman-teman. Nah, kita aduk-aduk supaya pisangnya bercampur merata dengan adonan ini. Ini pisangnya manis, enak ini karena sudah matang ya, dan nanti kuenya juga jadi enak, jadi manis ya, karena pisangnya juga manis. Saya tadi dari pasar Prambanan, hujan lebat sekali sampai jarak pandangnya tidak kelihatan teman-teman. Sampai rumah pun masih hujan deras ini teman-teman. Tapi saya tetap bersyukur ya, semoga hujan ini membawa berkah, sumur-sumur penduduk semuanya penuh, dan petani-petani Indonesia tanaman padinya subur-subur, beras jadi tidak mahal ya, jadi murah semuanya. Tanaman bunga saya juga jadi subur-subur ya, nggak usah disirami, dia tetap cantik dan subur. Tapi kasihan juga itu tetangga depan rumah, baru bangun rumah dihujani deras seperti ini, pasirnya pada tergerus air. Lanjut kembali ke masakan roti pisang Banjar ya teman-teman. Ini saya olesi mentega dulu supaya nanti kuenya tidak lengket di dalam cetakan ini. Kemudian kita masukkan adonannya ke dalam cetakan ini ya teman-teman. Setiap 1 sendok ke dalam cetakan. Nah, ini kita isi pisangnya juga sesuka kita ya. Kalau pisangnya lebih banyak tentunya lebih enak. Dan yang di tengah ini biasanya terakhir saya masukkannya ke cetakan karena suka paling gosong dia kalau di bagian tengah ini teman-teman. Kemudian kita tutup ya, kita tunggu sampai matang. Lalu kita balik-balik ya teman-teman supaya tidak gosong ya bawahnya. Kita balik-balik satu persatu. Nah, ini yang tengah kan mulai gosong kan, karena dia itu dekat sekali dengan kompor. Jadi dia paling coklat ya di bagian tengahnya. Kita balik satu persatu, kemudian kita tutup kembali sebentar. Dan kita buka tutupnya. Nah, ini sudah matang teman-teman. Ini sudah golden brown ya, sudah kecoklatan semuanya. Seperti ini saja sudah cukup, ini sudah matang. Nanti kalau terlalu gosong juga keras ya. Ini seperti ini sudah cukup sekali. Rasanya panas-panas gini dimakan enak banget ini teman-teman. Kita angkat ya satu persatu ke dalam wadah ya. Nah, ini warnanya golden brown, cantik sekali ini. Dan rasanya pastinya enak manis teman-teman. Ini bisa dijual loh, ini 3 ribuan satu ini. Kalau misalnya untuk ide jualan, untuk takjil ya, kan ini dalam keadaan mau puasa biasanya bisa untuk takjil ke masjid-masjid. Nah, ini hasilnya cantik banget ya teman-teman. Lanjut kita panggang untuk bagian sesi yang kedua ya ini teman-teman. Kita masukkan 1 sendok sayur satu persatu ke dalam cetakan. Dan yang paling tengah, paling belakang ya, supaya tidak cepat gosong. Kemudian tutupnya kita buka, kita balik-balik kembali ya. Kita lihat bawahnya sudah kecoklatan apa belum, supaya nanti tidak cepat gosong. Wah, udah coklat semua ini teman-teman. Kita balik satu persatu ya. Kita tutup sebentar dan kita buka, ternyata sudah matang ini teman-teman. Sudah coklat semua ya. Warnanya cantik golden brown semuanya. Dan satu persatu kita angkat ke dalam wadah. Kue roti pisang ini di Bandung dijual Rp3.500, sedangkan di tempat asalnya Banjarmasin sana malah lebih mahal, Rp4.000 per satu kuenya. Dan ini sudah matang semua ya teman-teman, sudah kita angkat semua. Wah,
cantik banget hasilnya. Nah, inilah hasilnya teman-teman, cantik sekali ya, warnanya golden brown. Dan ini rasanya enak banget teman-teman, untuk teman ngeteh atau teman ngopi. Rasanya enak, manis, gurih ini teman-teman. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Roti pisang Banjarnya sudah matang. Sekarang kita sajikan untuk keluarga ya. Dan mari kita coba bersama-sama yuk, rasanya seperti apa. Sebelum dimakan kita baca doa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Oh ya teman-teman, ini tadi satu resep menghasilkan 16 buah roti pisang Banjar teman-teman. Silahkan yang mau mencoba ya. Benarkan rasanya enak banget, manis, gurih roti pisang Banjar ini. Teman untuk ngeteh atau ngopi bersama keluarga, pokoknya mantep tenan ini teman-teman. Jika konten saya bermanfaat, tolong bantu dukung dan supportnya ya teman-teman, dengan cara subscribe, like, komen, dan share di channel saya ini. Silahkan ikuti konten-konten saya selanjutnya. Dan silahkan ikuti juga konten singkat saya ada di short, di Instagram, Facebook, TikTok, dan snack video. Sampai di sini dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.